Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dan berinteraksi kepada manusia dan makhluk yang lainnya. Kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus taat kepada yang pertama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak, tanpa adanya keraguan, dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua yaitu taat kepada Rasulnya dan Muhammad SAW. Taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, bahwa ketika kita tidak taat kepada Rasul, berarti kita tidak taat kepada Allah. Selanjutnya, taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja, ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasulnya. Apabila perintah ulil amri itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita tidak dibenarkan untuk mentaatinya. Pentingnya sikap perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain disebabkan agar yang pertama, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tercapainya hidup bahagia di dunia dan akhirat. Di antara nilai-nilai positif dan perilaku taat, yang pertama, memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga segala ucapan dan perbuatan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mawas diri dan berhati-hati. Ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan. Ikhlas dibagi menjadi dua. Yang pertama, ikhlas dalam ucapan. Maksudnya, ucapan yang disampaikan dengan tulus, tidak mengandung unsur dusta, dan tidak bermaksud untuk membuat orang lain celaka. Yang kedua, ikhlas dalam perbuatan. Maksudnya, yang dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih dan sepenuh hati. Nilai-nilai positif dari perilaku ikhlas. Yang pertama, tidak mengharapkan imbalan suatu apapun kecuali ridho dari Allah. Yang kedua, mengajarkan sesuatu atas kesadaran sendiri. Yang ketiga, mengajarkan sesuatu dengan sepenuh hati. Yang keempat, tidak girang ketika dipuji. Yang kelima, bersedia menerima masukan, saran, kritik dari orang lain dengan senang hati. Khauf. Di antara akhlak mulia yang menghiasi seorang mukmin adalah khauf. Secara bahasa, khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, dan khawatir. Jika didefinisikan secara lebih panjang, khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal
yang belum diketahui dengan pasti. Ada beberapa hal untuk membiasakan diri berakhlak khauf. Di antaranya, yang pertama, yakinlah dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Yang kedua, harus disadari bahwa azab Allah lebih pedih daripada penderitaan di dunia ini. Yang ketiga, tanamkan keyakinan dalam hati bahwa setiap amal perbuatan pasti ada balasannya. Yang keempat, mulailah membiasakan diri untuk berakhlak khauf sesuai dengan kemampuan yang ada. Yang kelima, berdoalah kepada Allah agar diberi kekuatan untuk senantiasa berakhlak khauf. Taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali, sedangkan secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nilai-nilai positif dari taubat yaitu: yang pertama, menyadari akan kesalahan dan kekeliruan sikap dan perbuatan. Yang kedua, menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya dalam mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, mereka jera karena takut akan azab Allah. Yang keempat, tidak mengulangi lagi perbuatan salah dan dosanya. Yang kelima, mengakui kebenaran dan keagungan hukum-hukum Allah. Yang keenam, taubat Allah, yaitu bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuat. Yang ketujuh, taubat alan nas, yaitu meminta maaf kepada sesama manusia atas semua kesalahan dan kekhilafan yang pernah diperbuat.